Halo, selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari ini, ya, kamu bisa lihat di layar kita hari ini sangat beragam, berbeda seperti biasanya. Tapi yang pasti kita semua di sini hadir untuk nemenin hari kamu supaya kita semua diingetin bahwa hari ini adalah hari Selasa, artinya bahwa ini adalah hari di mana kita siap untuk berbagi sama-sama kita ya. Dan kita harapin semua bahwa teman-teman juga saat ini udah siap untuk membagikan kasih buat teman-teman yang ada di sekitar kita, berbagi kasih buat teman-teman atau saudara-saudara yang saat ini juga mungkin belum mengenal Kristus saat ini. Jadi saatnya juga kamu untuk bisa memberitakan Injil buat mereka, ya kan, mulai sekarang. Tapi kamu juga saat ini juga kamu bisa untuk mulai sama-sama yuk berbagi kebaikan untuk pada mereka semua yang membutuhkan. Ya, kadang-kadang kita suka mikir, wah jangan-jangan orang yang kita butuhin, orang yang kita tolong, orang yang kita bantu itu adalah orang yang jauh, padahal orang itu adalah orang yang dekat sebetulnya, nggak perlu jauh-jauh juga. Dan kamu juga bisa membantu dengan bergabung bersama-sama dengan Pijar TV untuk kita sama-sama mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Yaitu mensupport dengan dalam bentuk dana, menjadi donatur, ya, mendonasikan dana kamu. Karena ketika kamu mendonaturkan menjadi donasi di Pijar TV, sebetulnya kamu sedang membantu penyebaran, penayangan Injil di Pijar TV. Ketika siaran ini disiarkan dan ditangkap dan dilihat oleh banyak orang di pelosok di seluruh Indonesia, mereka sedang mendengarkan kabar baik itu. Besar kecil pemberian saudara itu bukan masalah angka, tapi masalah hati. Karena saat ini kepedulian sesungguhnya adalah agar agama agung bisa disiarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Ada nomor, ya, di situ ada nomor rekening yang bisa kamu lihat di sana, BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia, di mana kamu bisa menyumbangkan, bisa mentransfer, bisa mendonasikan dana kamu. Sekali lagi, BCA 5055182121 dan jadi bagian untuk di Selasa berbagi pada sore hari ini. Anyway, kamu bisa saksikan juga Pijar TV, kamu bisa saksikan di Transvision, di channel 778, atau kamu juga bisa saksikan melalui streaming di www.pijar.tv. Dan selama siaran ini berlangsung, ketika kamu menyaksikan acara ini, kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya permohonan doa, komentar ataupun saran, please kamu bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0813-8700-7055. Sekali lagi, 0813-8700-7055. Dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk membantu kamu, apapun yang jadi masalah kamu saat ini, we are ready to help you. Oke? Oke, kalau gitu langsung saja kita menyapa teman-teman kita. Seperti biasa, Selasa berbagi ada saya, Jo Octavianus, ada Randy. Halo Ren, apa kabar Ren? Halo Bang Jo. Halo. Baik Bang Jo. Oke, ada Peter Chris. Halo Peter Chris. Tukang martabak perempatan Monas. Tukang martabak, ahli ini ya, ahli profesi. El bingung. Lalu ada Pastor Al, Raguel Lewi. Halo Pastor Al, apa kabar? Masih ngegas? Suara? Masih di mute, El. Always ngegas, tapi sayang. Dan untuk Selasa berbagi hari ini, tentunya ada satu yang spesial karena bukan satu, dua orang spesial gitu kan. Ada Rachel. Akhirnya ada perempuan juga ya di Selasa berbagi ya. Ada perempuan. Halo Rachel, hai Tessa. Halo Rachel, Tessa. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, kalau Pastor Randy, kita sering kali ketemu ya hari Selasa, lalu juga Pastor Al dan juga ada Peter Chris, kita selalu sharing ya setiap Selasa. Mungkin Rachel, Tessa, you can introduce yourself, bisa kenalkan diri kalian dari mana gitu kan, supaya kita bisa saling kenal. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kita kan mau saling menyayangi. Oke, siapa? Boleh, Rachel dan Tessa, please. Ya, saya mulai duluan. Ya, nama saya Tessa Lunika Pelealu, biasa dipanggil Tessa, aslinya dari Manado, tapi sekarang sudah pindah di Jakarta untuk kerja dengan Unbound Indonesia sama-sama dengan Rachel. Dan saya nggak sendiri, di layar ini ada teman saya, Rachel. Hai. Halo, nama saya Rahel. Saya dari Amerika dari Texas. Saya belajar bahasa Indonesia, sekarang jadi belum lancar. Saya adalah sebagai direktur dari Unbound Indonesia. Ya, terima kasih telah mengundang kami. Selasa pagi. Ya. Nice. Thank you. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ada Rachel dan Tessa sore hari ini ya bersama Pak cowok. Semoga
makanya imbang. Biasanya kan satu cewek juga pas, wah kok cuma sendirian ada cowok-cowok semua. Ini 2 cewek langsung untuk menemani kita bisa berbagi sore hari Tenang ini. kok, udah pada divaksin kok, udah jinak kok. Bang Jo. Ingat nggak, Jo? Terakhir kali perempuan Ibu Ona. Oh iya, terakhir. Oh enggak. Ada mamanya Ragu. Mamanya Ragu. Oh, iya. Tante Lea. Itu yang paling That's my mother. itu yang paling epic. Keluar dari satu ruangan khusus di Penjar TV gitu kan. Tiba-tiba Oke, lanjut. Alright. Oke. Kita saat ini kita mau ngebahas tentang kasih yang peduli. Ya, kasih yang peduli. Karena salah satu yang pernah kita bahas juga, kalau kita mengasihi, kalau kita menyayangi, kita itu peduli sama orang sekitar kita, peduli sama orang-orang yang mungkin kita ngerasa bahwa kita kayak deket, kita juga sering gitu ya, kita rasa kita deket, tapi sebetulnya kita nggak benar-benar peduli sama orang itu, ya kan? Kalau siapa yang punya pengalaman gitu, mungkin Ren, boleh dong Ren, cerita Ren, misalkan kalau kata lu sendiri, kalau kasih itu ada yang fake nggak sih? Kita tuh kayak peduli banget gitu sama orang itu atau sama orang sekitar kita, tapi ternyata sebenarnya kita nggak benar-benar peduli, kita nggak pernah benar care gitu. Ada nggak Ren, lu punya pengalaman gitu? Mungkin lu sendiri, mungkin dalam hidup lo atau dalam pelayanan lo, kita boleh cerita. Ya pastinya buat gue pribadi lah ya, nggak usah ngomongin orang lain dulu, buat gue dulu gitu ya. Pastinya waktu kita pertama-tama kenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, itu rasanya kita menggebu-gebu banget ya, kayak wah cinta mula-mula, ngomonginnya Tuhan terus dikit-dikit baca Alkitab, dikit-dikit berdoa, sampai sekarang masih lah baca Alkitab. Baca Alkitab, bukan baca renungan. Gitu, jadi kayak wah on fire banget gitu buat Tuhan. Nah tapi seringkali kita juga nggak sadar bahwa kasih atau hubungan cinta kita sama Tuhan tuh kayaknya apa ya, saking begitu intimnya sampai rasanya tuh terlalu eksklusif, sampai orang-orang di sekitar kita tuh nggak bisa ngerasain. Kayak gitu. Jadi, I love you Lord, I love you Jesus, kita ngomongnya yang rohani terus tentang Tuhan, tapi dengan hubungan terhadap sesama itu bentuk aplikasi dari cinta Tuhan yang mengisi hati kita tuh kayak gimana, itu seringkali jadi pertanyaan gitu. Ketika kita ditanya, oke, lu sayang sama Tuhan, terus bentuk ekspresinya seperti apa terhadap sesama. Ya, yang paling jauh bisa kita lakukan tentunya, iya kita berdoa kok buat orang-orang yang kesusahan, kita peduli kok terhadap mereka gitu. Jadi semacam apa ya, sesuatu yang sifatnya masih simpati, bersimpati kepada mereka. Tapi apakah ada tindakan nyata, belum tentu juga gitu loh. Dan semakin hari, makin kesini aku makin belajar bahwa kalau memang kita mengasihi Tuhan dan kasih Tuhan itu penuh dalam hidup kita, harusnya kita harus mulai berpikir bagaimana caranya mengejawantahkan. Asik. Aduh, bahasa ya Mas Kris. Bagaimana mengekspresikan cintanya Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita gitu. Dan tentunya kasihnya Tuhan itu kan nggak memandang apapun latar belakang kita, mau dia suku apakah, agama apakah, itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah bagaimana kasih itu bisa dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Dan mungkin pembahasan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kasih Tuhan itu nggak bisa di-keep sendirian. Kita nggak bisa simpen buat diri kita sendiri. That's good. Yang ada justru kalau kasih itu penuh dalam hati kita, kasih itu yang akan pastinya otomatis mengalir keluar dan orang-orang di sekitar kita harus bisa merasakannya. Meluap. Mungkin itu dulu. Meluap. Betul. Itu dulu, Bang. Oke. Nah, tadi Randy sempat cerita bahwa seringkali kita punya kasih, tapi kasih itu nggak dirasakan sama orang lain karena sebetulnya kita juga cuma bisa bicara doang ya. Apa sih positifnya nggak ada gitu kan. Nah, di sini ada Tessa sama Rachel. Mungkin Tessa bisa cerita, ya Tessa atau Rachel bisa cerita ya, both of you, please. Apa sih yang sebenarnya kalian lakukan di organisasi kalian, di ministry kalian ini? Mungkin kalian bisa cerita gitu loh, supaya karena saya yakin apa yang kalian lakuin itu berhubungan dengan tema kita pada sore hari ini. Please. Sebelumnya saya setuju banget ya dengan tadi yang disampaikan oleh kakak kita, Pastor Randy. Ya kan,
seringkali kita merasa kasih itu terlalu eksklusif sama Tuhan sehingga kita lupa untuk membagikannya dengan orang lain. Nah, ini Unbound di Indonesia kita ada untuk kita mau mengedukasi dan untuk mendorong komunitas masyarakat Indonesia untuk berjuang melawan human trafficking sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama manusia gitu loh, terutama sebagai kasih kita untuk perempuan dan anak-anak. Jadi kita lakukan itu melalui training yang kita sediakan nanti di sekolah-sekolah maupun gereja dan komunitas dan lain-lain sebagainya untuk membicarakan suatu isu yang besar sebenarnya, yang banyak orang masih kurang peduli, kurang dibicarakan, dan bahkan mereka sudah tahu tapi nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi nggak ada aksi, mereka cuma habis di we can pray for other people, kita bisa doakan mereka tapi tidak beraksi gitu loh, sama tadi yang kayak disampaikan tadi. Itu kenapa Unbound hadir di Indonesia. Nah, Tessa tadi kan cerita ya bahwa nama organisasinya adalah Inbound Indonesia gitu ya, betul ya? Inbound Indonesia. Nah, bisa cerita sedikit tentang Inbound Indonesia sendiri saat ini yang dilakukan di Indonesia, juga mungkin saat ini udah apa saja mungkin udah lakukan gitu. Untuk sekarang kita masih sementara laying foundations dan kita sementara menerjemahkan materi-materi training yang akan kita jalankan dimulai dari tahun ini. Tapi saya bisa mulai dari Unbound itu lahir dari grup orang-orang yang peduli akan keadilan. Jadi mereka yang memutuskan untuk melindungi mereka yang lemah dan untuk membangun komunitas yang peduli, terutama tentang isu human trafficking atau perdagangan manusia. Unbound sendiri terbentuk di Texas, di Waco, dari tahun 2012, dan sekarang sudah punya 4 kantor cabang di seluruh dunia, di Kamboja, Mongolia, South Africa, Afrika Selatan, dan salah satunya yang baru sekarang yaitu di Indonesia. Aku tuh tertarik sama namanya, Unbound Indonesia. Unbound. Unbound itu kan maksudnya tidak apa artinya? Maksudnya what's the philosophy behind it? The philosophy? Okay. Translate. Yeah. Yeah, so it's coming from the thought of like unbinding from chains. So people that are bound in trafficking, whether sex trafficking or labor, are bound. Most of the times not like physically bound, but there's something binding them to being trafficked. And so we hear the hope of setting them free. Jadi intinya Unbound itu berdasarkan dari filosofi kita membebaskan orang-orang yang terikat atau kakinya itu dirantai dalam hal ini dengan perdagangan manusia untuk memberikan mereka jalur kebebasan gitu, dibebaskan dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia itu menarik loh, karena itu adalah topik yang apa ya, jarang kali ya, jarang didengar banget ada trafficking gitu loh. Nggak tahu, El, lo kalau misalnya dengar kata trafficking, El, apa yang ada di pikiran lo, El? Menurut lo sendiri, El? Macet. No, itu traffic jam. Itu traffic jam. Sorry, it's totally different traffic. Sorry. Human trafficking does exist, memang ada, dan memang kalau memang sih nggak terlalu itu sih, nggak terlalu suka, nggak terlalu orang Indonesia nggak terlalu pay attention sama hal-hal kayak gini sih, but it does exist, dan nggak dalam jumlah yang sedikit. Cuma memang sometimes memang kayak below the radar aja, jadi nggak terlalu perhatiin. Orang nggak semua sampai paying attention sebanyak itu. Perdagangan manusia orang, gitu ya sebenarnya. Iya, karena perdagangan manusia itu kan, some people think that it happens in tahun 1800, 18,000, year 19,000, but it's still happening. Tapi memang mainnya mungkin lebih halus saja. They play it just a bit off the radar compared to zaman dulu. Karena I also thought that human trafficking is no more since slavery udah nggak ada. Tapi ternyata slavery udah nggak ada pun, udah di-abolished, masih ada aja human trafficking. So yeah, that's just the reality. Dan I think di Indonesia karena memang ya, I think beberapa kayak Komnas HAM gitu, komisi hak asasi manusia, human rights, itu pasti they have the data. Cuma I believe some news itu bisa gone viral juga karena memang ada concern, ada yang concern. Dan mungkin buat rata-rata orang Indonesia, mereka belum concern sampai segitunya. I think. Buat the majority of it. Kalau ditanya human trafficking juga mereka pasti shock. Hah? Seriously? Yang sampai pasti mereka langsung ngomong kayak,
I think we're talking a bit too heavy di sini, kayak terlalu berat kayak pembicaraan. But no, it does exist. Yeah. Iya sih, karena menurut gue gini ya, kita tuh banyak yang nggak aware. Tadi seperti apa yang tadi El bilang gitu kan, tentang perdagangan manusia. Ngomong kata perdagangan manusia aja itu tuh manusia It's uncommon. It's didagangkan. uncommon. Iya, kata-katanya tuh nggak umum banget, bener. Itu kata-katanya very uncommon, yes. Iya. Jadi banyak orang nggak aware bahwa ternyata sebetulnya cukup parah gitu loh ini di Indonesia perdagangan manusia ini. Bahkan sampai ada lembaga seperti Unbound yang peduli secara spesifik sama ya ini kasus human trafficking ini di Indonesia gitu kan. Nah, mungkin Tessa atau Rachel bisa share sama kita, mungkin ada data mungkin atau statistik gitu loh. Ya supaya kita di Pijar TV ini dan juga para pemirsa yang lihat acara ini bisa tahu gitu loh. Yeah, so actually today, well, like where we're at right now is the largest amount of people being trafficked worldwide ever in history. And so we always think of slavery, slave trade in America, but right now over 40 million people worldwide are trafficked. Ya. Jadi untuk posisi di mana kita ada saat ini di seluruh dunia ada sekitar 40 jutaan orang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Di dalam Indonesia, semua provinsi punya human trafficking, both as source and destination provinces. Ya, jadi di Indonesia pun sendiri di tiap-tiap provinsi itu ada tempat di mana menjadi sumber perdagangan manusia dan sumber destinasi atau tujuan dari perdagangan manusia. It's estimated that 1,220,000 Indonesians are trafficked right dan secara diestimasikan ada sekitar 1,2 jutaan orang-orang Indonesia yang sementara di-traffic di Indonesia. Yeah, and it's you see trafficking of Indonesians not only in the sex industry or sex tourism, but also through labor trafficking, domestic servitude, and child sex trafficking as well. Ya, dan untuk masalah perdagangan manusia itu tidak cuman perdagangan manusia secara perdagangan seks, tapi juga ada yang namanya perdagangan tenaga kerja dan perdagangan anak di bawah umur juga. Yeah, there's a lot more like it's estimated that over 100,000 women and children are trafficked in the sex industry every year. Jadi setiap tahun itu diestimasi ada sekitar 100 ribuan perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan di Indonesia. Yeah, so it's an issue that is happening in Indonesia and in every city in Indonesia. Jadi ini adalah isu yang terjadi di seluruh Indonesia, di tiap-tiap kota. Wow, gila. Itu jumlah yang kita nggak pernah perkirakan bahwa itu segede itu loh. Even di Rachel tadi bilang sebetulnya di setiap provinsi di Indonesia ada loh hal seperti itu. It's not small. It's not small. Nah, pertanyaan berikutnya gini, kenapa menurut kalian ya? Kenapa kita kita harus concern sama hal ini, tapi kenapa kita benar-benar harus jadi hal yang bikin kita ngerti dan perhatian banget dalam hal ini? Kenapa itu begitu penting gitu untuk kita perhatian saat ini? Why do we need to put this thing in our attention? Well, this needs to be brought to our attention because over 50% of Indonesians are at risk of being trafficked. Kita harus menempatkan perhatian kita sebenarnya dalam hal ini karena 50% dari orang-orang Indonesia itu sebenarnya berpotensi untuk diperdagangkan. Because Indonesians struggle not only with poverty, but there's so many factors that play in human trafficking, from social media to poverty to pornography. Karena Indonesia itu salah satu negara yang memiliki angka kemiskinan tertinggi ya. Salah satu faktor selain faktor-faktor lainnya yang juga menyertai kenapa kita beresiko untuk diperdagangkan. Yeah, so we like to say human trafficking intersects a lot of other issues that we see in our communities. Jadi perdagangan manusia ini adalah kayak perempatan untuk isu-isu ketidakadilan yang lain yang bisa muncul di belakang. Yeah, from injustices to like, the impoverished to pornography to just sexual sin in general. I mean, we can go further on in different layers, but there's just a lot of injustices that come to play. Yeah, child sexual abuse as well. Ya, jadi ada banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, termasuk pornografi, kemudian kekerasan terhadap anak di bawah umur dan lain-lain sebagainya.
So this is something that it's just what is happening to Indonesians, what is happening to just people in general in human trafficking situations is not a good thing. It's horrific. Not to be like doom and gloom. Ya, jadi ini sebenarnya hal yang sangat apa ya, sangat besar dan sangat menyedihkan yang terjadi di Indonesia, di komunitas kita di mana kita tinggal gitu. But there's things that we each can do to see our own people in our own communities, Indonesians, just people around the world set free. Ya, tapi ada hal-hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang-orang di komunitas kita ataupun di seluruh dunia untuk dibebaskan dari hal ini. Ya. Kalau menurut lu sendiri, Ren, gimana, Ren? Lu dengar penjelasan tadi, Ren? Apa pendapat lu setelah lu ngedengar? Karena kan ini kan kayak apa ya? Kita nggak pernah nyangka bahwa ini hal yang besar. Ini kayak biasa aja di Indonesia. Ini sesuatu yang biasa gitu loh, dan lewat itu aja. Menurut lu pendapatnya gimana? Kalau dari data tadi ya, gue cukup speechless sih. Gue agak-agak bingung juga gimana nanggepin ya, karena nggak sedikit. Karena kita, ya jujur, waktu pertama kali gue denger human trafficking, gue langsung inget film-film, tau gak lo? Film-film di mana ada orang yang diculik gitu. Kayak nggak nyata ya? Itu kayak cuma di film doang. Iya, kayak cuma di film, terus diculik, Taken gitu. Bener. Terus dibawa ke daerah mana gitu kan, dalam keadaan terbius gitu. Dan ternyata human trafficking nggak se bawah tanah itu gitu loh. Kalau bisa ada di tiap provinsi, di tiap kota, artinya itu kan sesuatu yang common gitu, yang bisa ditemukan gitu loh secara umum banget ya. Iya, dan gue rasa sih ini benar-benar harus jadi perhatian, bukan cuma kalangan tertentu ya, tapi ini kayaknya harus benar-benar lintas disiplin ilmu, lintas departemen-departemen, bukan cuma secara keagamaan, kerohanian, education pasti juga iya, pendidikan gitu kan, terus departemen sosial yang ironisnya malah ketangkep ya kan, malah kena KPK gitu kan. Jadi sorry, bel rumah gue bunyi jadi agak berisik. Jadi gue rasa ini harus jadi perhatian yang diprioritaskan sih sama semua kalangan, semua bidang-bidang yang ada. Karena kalau cuma sendirian rasanya nggak bisa deh. Ini karena bicara soal pendidikan kepada orang-orang itu, terus juga kesejahteraan mereka. Orang kalau lapar pasti nggak bisa mikir panjang gitu untuk dibohongin gitu kan, dibilang lu mau dapet ini nggak, penghasilan yang lebih baik, lu harus kesini ke situ, tanda tangan kontrak mungkin dan sebagainya, tapi nggak punya pendidikan dan juga perut kosong ya kan, ya udah gue tanda tangan dah gitu kan. Iya. Jadi banyak lah yang harus dibenahi sih gue rasa, dan ini harus jadi perhatian semua orang di Indonesia gitu. Iya. Tadi ngomongin perut lapar tuh gue tragis banget sih, karena ini kan satu, kalau di ekonomi ini kan bisa ada tuh karena ada supply and demand ya, ada penawaran dan permintaan gitu kan ya. Bahkan gue yakin gini, beberapa dari pelakunya pun atau orang yang dimanfaatkannya itu, jadi korbannya pun juga nggak ngerasa bahwa dia korban gitu loh. Dia ngerasa bahwa ya sesuatu yang biasa aja. Oh ya, karena kebutuhan juga gue dapat hal ini gitu, menjalankan hal ini. Om Peter mungkin punya pendapat nggak Om? Selalu tadi ngikutin diskusinya gitu ya. Tadi ternyata hal pasif juga di Indonesia, dan juga hal-hal yang ternyata itu nggak jauh-jauh karena di sekitar kita gitu. Om Peter Chris mungkin ada pendapat nggak? Sesuatu yang bukan baru menurut saya, karena berita ini sudah aku dengar cukup lama. Karena sebagai pemimpin Komsel juga kadang-kadang bertemu dengan persoalan-persoalan yang kurang lebih sedemikian. Dan apalagi di Komsel itu berlintasan orang dari berbagai latar belakang. Gitu. Jadi bukan hal yang baru, dan angka tadi juga tidak terlalu mengejutkan karena aktif di sosial media. Jadi ngertilah ketidakadilan dan ada di mana-mana itu jadi kesedihan yang sangat mendalam gitu kan. Benar. So
walaupun tadi melibatkan banyak disiplin ilmu atau melibatkan banyak instansi atau orang-orang yang terlibat, tapi bagi saya ini, karena kita semua ini ada Pastor Randy, ada Pastor L, sebagai orang-orang yang berinfluence, orang-orang yang berpengaruh di sosial media dan juga punya massa secara mengumumkan hal ini ada followersnya dan juga kepada anak-anak muda yang mereka gembalakan, itu sangat-sangat menarik gitu kan, penting gitu kan. Karena ini Indonesia adalah masyarakatnya itu religius. Mereka mendengarkan apa kata ulama itu. Mereka nggak mendengarkan apa kata pendidik, tapi mereka mendengarkan apa kata ulama. Dan Pastor L dan juga Pastor Randy, mereka adalah ulama-ulama Kristen. Jadi mereka pasti didengarkan juga. Jadi menurut saya dimulai di gereja yang mereka anak muda untuk menyadarkan ini. Itu pertama. Yang kedua, teks Alkitab. Teks Alkitab itu menarik ini kan. Teks Alkitab ketika dikatakan ini Pastor L tadi mengatakan sesuatu yang baru, perdagangan manusia atau self trader gitu kan, itu sesuatu yang baru. Padahal ini terjemah bahasa Indonesia yang harusnya diubah 1:1 itu mengatakan kan orang-orang yang harus dikutuk itu kan slave trader gitu kan. Nah, di bahasa Indonesia ITB dan IBIS itu mengatakan penculik. Nah, ini konotasinya kan beda, penculik gitu kan. Nah, tapi di terjemahan sederhana Indonesia ini ada yang baru diterjemahkan lagi menjadi perdagangan budak yang harus gitu atau harus dijatuhi hukuman. Nah, dibukakan gitu kan, belajar Alkitab ya seperti itu gitu kan, apa arti sebenarnya. Nah itu bagi saya dua hal ini, dan bukan sesuatu yang baru kok, di Alkitab juga banyak kok, dan kita perlu concern pada hal ini. Karena apa? Karena manusia mereka semua adalah teman kita, saudara-saudara kita. Nggak ada serupa dengan Allah. Dosa besar kalau kemudian memperdagangkan manusia. Itu udah dari awal di situ. Harus disadari gitu kan. Kita semua itu sama, saudara. Masa saudara menjual saudara? Itu udah nggak benar. Dalam tatanan apapun itu udah nggak benar. Ini yang perlu disadarkan. Dan Pastor L dan Pastor Randy itu memegang tampuk itu dulu. Oke, Om Peter, sorry, suara lu tuh putus dari tadi, tapi kita nangkep maksudnya. Nah, El, tadi... Mohon maaf. It's okay. El, tadi lu dengar kata Peter Chris, lu sebagai bagian dari pemimpin gitu ya, bagian dari pemimpin juga punya tanggung jawab di situ gitu. Nah, pertanyaan gini, kira-kira nih kepedulian kita sebagai generasi muda Kristen sudah seaktif itukah untuk ketika dengar soal ministry seperti apa yang dilakukan Unbound ini, bisa langsung gerak turun, bisa langsung secara aktif peduli dengan cara apapun? I think it's possible selama mereka benar-benar tahu tindakan praktis dan selama mereka tahu datanya, pasti mereka tergerak kok. Mereka tergerak dan mereka tahu kira-kira apa yang dilakukan, hal-hal simple yang mereka bisa lakukan gitu. I think it's possible untuk they will listen. Karena kalau perdagangan manusia itu kata-kata bagi mereka itu menakutkan. For everyone it's very scary. Human trafficking is very scary. Mereka pasti bakal react. Dikasih tahu datanya aja mungkin sih banyak om tante yang akan shock kayak deh. I think. Nah, so it's not easy it's not hard to influence them actually. Ya. Coba kita tanya sama Rachel sama Tessa kalau gitu. Kalau misalnya kita mau involve, kita mau peduli gitu, kita harus mulai dari mana sih sebenarnya gitu kan? Karena kita ngelihat aja kita nggak bisa bedain gitu loh. Yang mana? Nah, so di mana kita harus mulai gitu loh? Kita sama Rachel bisa kasih pencerahan buat kita gitu loh. Kalau dari saya secara pribadi, kita kembali ke compassion-nya Yesus ya. Ke komunitas, ke orang-orang. Mulai dari itu dulu. Kemudian kita bisa edukasi diri kita tentang pengertian apa sih sebenarnya human trafficking. Dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, siapa yang bisa menjadi pelaku, siapa aja yang bisa jadi korban gitu loh. Karena kayak tadi keluarga kita sendiri atau anggota keluarga kita bisa jadi mucikari.
demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan menjual salah satu anggota keluarga yang mungkin dalam keadaan berkebutuhan ya, karena memang sampai kaget loh tadi, sampai begitu kita bisa jadi mucikari loh. Udah dalam keadaan yang benar-benar di bawah sekali sehingga nggak bisa lakuin apa-apa, minta tolong keluarga contohnya ya, tapi keluarganya sedang bekerja dalam bidang ini yang tidak benar, sehingga dia melihat ini kesempatan buat aku dapat uang banyak dengan cara mengorbankan salah satu anggota keluarga aku contohnya. Oh, I've heard about that. Yeah. Ini udah banyak terjadi Kak, dan orang-orang saling menutupi gitu loh demi melindungi martabat keluarga atau martabat diri sendiri, tetapi mengorbankan orang lain. Itu kan kurang ajar namanya. Iya, juara memang itu. Memang. Iya Kak, lanjut. Saya bahkan sempat dengar, I've heard that from my friend of my friends katanya, ada beberapa kota di Jakarta, nggak usah sebut kotanya ya, dan selama orang tuanya intentionally kasarnya kayak trafficking their own daughter, dijual untuk ke satu kota. I'm like, the moment I heard it, like, wow, dan mereka ketawa-ketawa aja, intentionally, so like, apaan sih ini? What kind of world we live in? Yeah, so statistically worldwide, even in America, most victims of human trafficking know their trafficker, whether that is family or boyfriend. Boyfriending, like, is a term we talk about for trafficking. Kind of Romeo Juliet situation is on the increase, and so majority of people are not kidnapped like Taken, or other movies. They know their trafficker, whether it's family, friends, or like a boyfriend situation. Ya, jadi saya ringkas saja yang dikatakan Rachel tadi, bukan cuma di Indonesia, di Amerika pun atau di seluruh dunia, kebanyakan orang yang adalah korban human trafficking atau perdagangan manusia, mereka tahu siapa mucikari mereka atau orang yang membawa mereka ke jalur tersebut. Itu bisa datang dari keluarga mereka sendiri kebanyakan, dengan cara-cara atau taktik-taktik yang mereka lakukan. Misalnya ada istilahnya Romeo and Juliet atau istilah boyfriending, yaitu orang-orang yang ganteng, pura-pura cari pacar, jadi baik. Tapi itu adalah salah satu hal yang perlu diwaspadai, terutama untuk cewek-cewek ya di luar sana. Ketika ada orang asing yang nggak sok kenal, sok dekat, ganteng, datang nawarin ini tuh sok baik, kelihatan betul-betul istilahnya the perfect one ya, istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya dia lagi pelan-pelan membawa kamu sampai kamu betul-betul jatuh cinta, sampai kamu udah dijual, diperdagangkan, kamunya nggak sadar gitu loh. Jadi taktik-taktik para mucikari ini atau trafficker banyak sekali. Yeah. And I mean, if we really want to go there, like a lot of people, both in Indonesia, America, are being sexually abused by their family members, by friends, and people that are sexually abused are at risk or have a higher risk factor of being trafficked because, they've been hurt. They have a twisted view of love and acceptance. Jadi di Indonesia sendiri banyak sekali anak-anak muda, karena mereka adalah korban kekerasan dalam keluarga mereka lebih banyak kesempatan untuk bisa mengalami yang namanya perdagangan manusia, karena mereka mengalami tindak kasih yang salah gitu loh dari dalam keluarga mereka sendiri. And the reality is this is happening in the church too. Dan kenyataannya hal ini juga terjadi di dalam ruang lingkup gereja. Yeah, so Unbound, yes, we focus on human trafficking, but kind of like I said, it's the intersection of a lot of issues. And so we want to be people that, like, we're not strictly like a ministry per se. We are kind of people of Jesus that set up this organization, but we want to encourage the community to be talking about these issues, to no longer keep sex a taboo, no longer try to keep face and not talk about sexual abuse within the family, but to really bring justice to the society as a whole. Yeah. Tessa sampai itu ngomongin sama dia. But yeah, no, you're good. Aku bisa merangkum. Jadi kita bergerak di bidang sekuler, tapi kita sebenarnya kumpulan dari orang-orang anak-anak Tuhan ya yang peduli dalam isu ketidakadilan yang terjadi, terutama di bidang human trafficking, di mana kita mau memberikan kebebasan bagi orang-orang yang ini terikat ya istilahnya dalam hal ini. Menurut pandangan saya juga secara pribadi ini adalah dosa yang besar yang banyak dilakukan orang di luar sana secara sadar gitu loh, cuman demi memenuhi kebutuhan
masing-masing. Iya. Gila sih. Tapi ya gila aja sih. Gue mau nanya sekitar Chris dulu deh. Om Chris, kalau misalkan sinyalnya bagus, gue ntar ya. Oh, kayaknya dia lagi freeze. Om Randy dulu deh, Om Randy. Bisa bantu nih. Kalau menurut lu sendiri, ngelihat kayak gini ya, kita coba balik lagi ke Alkitab gitu loh. Ada nggak sih contoh gimana Yesus atau murid-muridnya bereaksi kalau misalnya ngelihat hal seperti ini gitu loh, terhadap hal seperti ini, terhadap human trafficking ini, sebagai tolak ukur bantuan untuk kita masukan buat kita gitu loh, untuk kita bisa bertindak gitu loh. Mungkin apa nanti mungkin bisa tambahin setelah ini. Iya. Gue pikir satu hal sih yang membuat orang itu bisa dengan sadar mengizinkan dirinya untuk masuk ke dalam perdagangan manusia adalah karena mereka nggak sadar sebenarnya seberapa berharganya diri dia gitu, nilai dirinya dia, seberapa dia tuh sebenarnya sudah diterima, dia tuh sudah dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa gitu, sehingga mungkin ada yang mungkin secara faktor ekonomi nggak terlalu yang membutuhkan sampai akhirnya dia terpaksa melakukan itu. Tapi ironisnya kalau menurut gue ya, berdasarkan penglihatan gue gitu, ada aja orang-orang yang dengan sengaja itu, tanda kutip, menjajakan atau memperdagangkan dirinya sendiri kayak gitu. Ya, gue bisa lihat misalkan di sosial media kita bisa temukan ada perempuan-perempuan yang disebut sebagai selebgram gitu dan ternyata didapati terlibat dalam prostitusi online. Buat gue itu adalah satu bukti bahwa oke, salah satunya adalah faktor ekonomi, tapi nggak juga itu. Bisa jadi gambar diri yang salah, lalu bisa jadi juga keserakahan, hedonisme, materialisme, nggak pernah merasa cukup dengan keberadaannya, sehingga apa? Gue butuh nih secara instan, secara cepat, dan akhirnya ya dengan bantuan mucikari dia mempromosikan dirinya lewat mungkin postingan-postingannya di Instagram, dan mungkin ada yang menawar gitu kan. Dan akhirnya bisa lah sampai terjadi seperti itu. Dan gue rasa kalau kita refleksikan dari apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya beserta dengan murid-murid, pastinya dua hal itu sih ya. Yang pertama, perempuan-perempuan ataupun siapapun yang memandang dirinya rendah, akhirnya jatuh ke dalam dosa, ya let's say perempuan berzina ya yang ditemukan oleh Yesus itu yang mau dirajam oleh batu. Tapi Yesus memandang dia berharga, Yesus tidak menghakimi dia, Yesus tidak menghukum dia, tapi memberikan kesempatan kedua. Aku rasa acceptance yang seperti itu yang harus diajarkan juga oleh gereja, sehingga acceptance, penerimaan diri, gambar diri yang benar, itu penting, seperti yang Yesus telah nyatakan di dalam pelayanannya. Dan yang kedua pastinya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Gitu. Seringkali tadi ada supply, ada demand, gitu kan. Bagaimana ketika ada yang membutuhkan itu, ya akhirnya apa? Orang-orang secara sadar apa ya bahasanya ya, menjual dirinya sendiri, memperdagangkan dirinya sendiri untuk sekedar dapat tas yang bermerek mungkin, ya, atau nanti bisa ganti-ganti fashion dan sebagainya. Itu sih. Jadi aku rasa gereja Alkitab itu bicara banyak tentang hal itu, dan itu bisa jadi salah satu kunci untuk kita bisa meredam orang-orang yang terlibat di dalamnya gitu. Walaupun pastinya nggak cuma itu, ada banyak aspek yang lain gitu. Iya. Ya, thank you. Tadi Om Chris, kalau tadi sempat dengar, tadi gue sempat tanya sama Randy, apa ada nggak contoh apakah Yesus ataupun murid-muridnya yang bereaksi terhadap hal seperti ini, seperti human trafficking ini, sebagai tolak ukur bantuan untuk kita bisa bertindak gitu loh.
secara tradisi ataupun sejarah pada masa itu perbudakan itu kan dianggap wajar gitu ya, dianggap wajar di masa itu ya, dianggap wajar. Jadi itu bagian dari tatanan sosial masyarakat pada masa itu. Halo. Tapi menariknya, ya. Kekristenan itu menolak ya, Kekristenan secara tentangan dalam. Waduh, aku nggak bisa berteriak-teriak. Halo. Ya, lanjut terus. Ya, coba. Mohon maaf, memang tidak harusnya saya. Ya, contohnya adalah Paulus dan hubungan Paulus dan Filemon dan Onesimus. Nah, di situ bilang supaya Filemon membebaskan Onesimus, tetapi kemudian mengatakan supaya Onesimus itu diterima oleh Filemon. Itu sesuatu kenyataan bahwa Paulus menganggap sama Onesimus itu sama seperti dirinya. Dan tradisi mengatakan, ini tradisi yang perlu dicek juga karena levelnya B. Onesimus penerimaan yang luar biasa seperti yang dikatakan oleh Pastor Randy tadi, bahwa seorang Onesimus, seorang budak, kemudian juga dinaikkan taraf hidupnya. Nah, yang kedua dari Pastor Randy tadi kata, halo Om Kris. Tuhan Yesus tolong. Terciptanya karena untuk ya. Halo. Ya Om, belum. Solo. Ya udahlah. Bye. Mohon maaf. It's okay Om. Oke Om. Gua ke maaf. Iya. Santai. Gua ke Rachel sama Tessa dulu deh kalau gitu ya. Bentar ya. Sambil lu naik dulu ke atas itu deh, nyari isinya dulu di atas. Dan tidak dihakimi. Oke. Om, bentar ya. Gue ke Rachel dulu sama Tessa ya. Bentar ya. Mungkin... Gue live dulu, nanti masuk lagi. Oke. Thank you. Rachel sama Tessa, gini. Kita mungkin yang lihat acara ini, ya, para pemirsa PJR TV, dan juga mungkin ada komunitas-komunitas yang lagi dengerin acara ini ya. Di sini juga ada El, ada Randy juga, gitu kan. Kita mungkin belum teredukasi seperti teman-teman Unbound gitu ya, untuk bisa mendeteksi teman-teman kita yang jadi korban trafficking saat ini gitu kan. Tapi bisa nggak sih kasih ke kita practical knowledge gitu, atau cara yang mudah untuk kita bisa mendetek atau memperhatikan teman-teman kita yang mungkin jadi korban saat ini. So can you tell us a practical knowledge or easy way to detect or to pay attention to our friends gitu ya, and become a victim of this human trafficking. Dan gimana kita bisa memberikan pertolongan pertama gitu loh, untuk mereka bisa sadar dan mereka bisa kembali lagi. Gimana Tess? Atau Rachel please. Ya, mungkin aku bisa mulai, nanti Rachel lengkapi. Saya setuju dengan istilah kayak supply and demand. Pasokan, permintaan, penawaran atau permintaan, karena kita harus mengerti dulu pertama perdagangan manusia itu sama kayak bisnis yang lain gitu loh. Ini semua terkait dengan adanya pasokan dan adanya permintaan. Jika ada permintaan untuk kerja paksa, permintaan untuk perlakuan tindakan seksual, pasti akan ada yang memasok, akan ada yang menyediakan. Dan kita harus mengingat bahwa ini bukan cuma kerja dari yayasan-yayasan tertentu untuk memerangi hal ini. Ini juga butuh komunitas-komunitas gereja, anak-anak Tuhan yang ada di gereja untuk sama-sama, bukan hanya polisi atau yayasan yang mengkhususkan diri untuk fight for this human trafficking gitu loh. Salah satu cara utama untuk kita bisa mengeliminasi atau at least mengurangi permintaan human trafficking ini adalah dengan mengedukasi mereka tentang bahayanya pornografi gitu loh. Pornografi ini adalah salah satu hal yang major di seluruh Indonesia untuk anak-anak.
mungkin internet di Indonesia udah diblok ya sebagian besar, tapi mereka bisa mendownload segala sesuatu yang bisa membuka lagi akses-akses untuk bisa mendapatkan akses ke video-video porno. Banyak korban perdagangan manusia itu dipaksa untuk menonton video porno untuk mereka bisa melakukan aksi-aksi mereka dengan yang membeli mereka berdasarkan video porno yang mereka tonton. Dan dan korban perdagangan manusia kebanyakan mereka digunakan dalam pembuatan video porno yang beredar di seluruh dunia sekarang. Jadi dan tidak ada cara dari situs porno untuk bisa memverifikasi usia dari para pemeran di video porno tersebut. Jadi pornografi ini seperti gerbang obat kita untuk membeli seks gitu loh. Gimana ya? Warning signs too, yeah. Yeah, warning signs. Yeah, so it's just this is in conversation for like 3 hours that I wish we had the time for, but simple warning signs for parents, teachers, even friends are all translate. Yeah. Jadi untuk hal-hal yang harus kita perhatikan untuk melihat perdagangan manusia yang terjadi di sekitar kita, ini terutama untuk orang tua ya dan anak-anak atau teman-teman kita. Simply is just like a change in personality or characteristics. Contohnya perubahan dalam perlakuan mereka, tingkah laku mereka sehari-hari. So say you're in youth ministry and one of your kids, used to be bubbly, happy-go-lucky, and all of a sudden, has a switch, something's wrong. Jadi you need to ask. Jadi misalnya kalau kita pelayanan di youth ministry ya, kita ketua youth gitu. Terus kita punya anak youth yang orangnya ceria banget, cerewet dan lain-lain, tapi tiba-tiba kok dia berubah jadi pendiam. Yeah. Nah itu salah satu warning sign yang harus kita perhatikan. Yeah, especially for anak muda, hanging out with people way older than them. Terutama anak-anak yang bergaul dengan orang-orang yang lebih tua jauh dari mereka. They are either more sexual in nature, which sounds weird, but whether they're dressing more provocative or like their words and the things they're saying are kind of more like, this kid used to not talk about that. That's a warning sign too. Ya, kadangkala anak-anak yang sudah bergaul dengan orang yang lebih dewasa, kita bisa melihat perubahan dari cara mereka berpakaian yang sudah sedikit, terbuka, atau cara mereka berbicara yang sebelumnya tidak seperti ini, tapi kok sudah berubah. Nah itu yang perlu kita waspadai juga. Yeah, especially for sex trafficking, if people and kids start showing up with like expensive phones, new laptops, new clothes, designer handbags. Yeah. Here, like one lure of sex trafficking is to obtain new material possessions. So if you start seeing that and you're like kenapa? Ask those questions. Selain itu yang kita harus perhatikan juga ketika anak-anak kita yang kita kenal sudah memiliki handphone baru, laptop baru, atau tas-tas yang bermerek, yang baru, yang mahal. Karena salah satu salah satu tanda di perdagangan secara seksual itu adalah mereka ditawarkan barang-barang yang bermerek gitu loh, barang-barang yang mahal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yeah, some quick warning signs for labor trafficking is that they don't own their own like KTPs or passports. Oh ya, yang itu tadi untuk perdagangan seks ya. Kalau untuk perdagangan tenaga kerja, salah satu contoh mereka tidak memiliki kepemilikan untuk identitas mereka, misalnya KTP atau paspor. Mereka nggak pegang itu. They might not be as free to come and go as they normally would be, so maybe they work at like a salon and they all go home together, or they're not able to like have their own free time. Ya, atau contohnya mereka yang bekerja di salon, mereka tidak ada kebebasan untuk pergi keluar sendiri. Jadi mereka pulang bareng-bareng, atau contohnya dijemput. Yeah, and sometimes there's a overlap of labor trafficking and sex trafficking. Tapi kadangkala hal itu juga bisa saling tumpang tindih ya, antara perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja atau perdagangan budak. Yeah, and ultimately we need to remember no age, no gender, no origin of country or family is not that isn't safe, but any gender, boy and girl can be trafficked, any age, any race can be trafficked. Jadi pada intinya kita harus ketahui bahwa segala usia, segala jenis kelamin, gender itu bisa terlibat dalam yang namanya perdagangan manusia ini.
Yeah, and so we actually just launched our Instagram account today. Dan hari ini kita baru saja meluncurkan Instagram kita, Unbound Indonesia. Yeah, and part of that is we're going to be posting informational content of warning signs and risk factors and what human trafficking is. Ya, dan bagian dari Instagram kita akan memposting hal-hal mengenai tanda-tanda bahaya yang perlu kita perhatikan mengenai perdagangan manusia ini. Yeah, and just going back to like what can the church do? Dan juga apa yang bisa gereja lakukan untuk hal ini. Our churches can be educated on what is human trafficking, what are the risk factors, what are the warning signs. Ya, jadi gereja kita, komunitas gereja kita bisa di-training, dilatih untuk bisa mengetahui apa saja faktor-faktor risiko atau tanda-tanda bahaya yang perlu kita perhatikan. Because we've seen in just America in general, yes, perfect. Yay, ini dia. Yeah, here's some of our information. We've seen churches be able to respond to human trafficking all throughout the world. Ya, karena di seluruh dunia ada banyak gereja-gereja yang mampu dan bisa meresponi dan memerangi human trafficking. Yeah. Each church might have a different call. Mungkin tiap-tiap gereja memiliki panggilan beda-beda. Some churches might feel called to start a safe house or an emergency drop-in center. Kalau contoh satu gereja merasa terpanggil untuk membangun rumah aman atau shelter. We have a lot of partners in America where they just feel like they need to financially support our work. Tapi kita juga punya beberapa partner di luar yang mereka mau mensupport secara keuangan. Yeah, so some churches are like freedom partners where they're providing financial and prayer support to this work. Jadi mereka berkontribusi itu lewat doa dan juga secara finansial. Yeah, and I think ultimately the church has to be at the forefront of talking about some of these issues. Dan menurut kami, gereja harus berada di bagian terdepan dalam mengadvokasi atau membicarakan tentang hal ini. Like instead of leaving like the sex talk for the youth ministries, we've all been in those. Jadi kita bukan cuma membicarakan tentang masalah seks ya. Yeah, we need to create family spaces that are healthy to talk about healthy sexuality and God's heart, you know, for sex and like why He's called us to wait for marriage. Kita harus belajar membangun pembicaraan tentang bagaimana seks yang sehat itu dimulai dari keluarga kita dan komunitas kita juga. Because the reality is a lot of Indonesians go to pornography to learn about sex. Ya, karena berdasarkan kenyataan banyak orang Indonesia yang masuk ke dalam, pornografi demi belajar tentang seks. Yeah, and so if you had a safe space to like ask the awkward and the weird questions, whether that was your family or like a mentor, a discipler, and not feel shame about it, you're less likely to like be exposed to certain worlds. Ya, jadi mungkin kita bisa, kalau misalnya kita merasa aman atau memiliki waktu untuk kita bisa bertanya-tanya tentang hal ini kepada mentor kita, kepada orang-orang yang mungkin ada pengetahuan lebih tentang hal ini, itu kita bisa lakukan supaya kita bisa terekspos tentang hal ini ada terjadi di luar sana. Yeah, and the reality is, just like Pastor Rindy said, we have to also focus on the demand. Dan seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Rindy, kita harus fokus juga pada permintaan. And demand. Unfortunately, this grieves God's heart, but there's believers that buy people for sex. There's believers watching pornography. Ya, disayangkan sekali dan sangat begitu menyakiti hati Tuhan karena ada juga orang-orang percaya yang sudah percaya Tuhan melakukan hal ini, membeli seks gitu loh. Yeah, there's believers, posting on Instagram selling themselves or on Tinder or different sites. Bahkan ada orang-orang percaya yang dengan sengaja memposting diri mereka sendiri untuk dijual. And ultimately, I think as we see warning signs, risk factors, if the church is able to be the church that we see in Acts 2:42 through 47, we're going to be able to respond to these issues. We're going to be able to create a safe space for the believers to have a fellowship together. Jadi ketika kita bisa melihat warning signs ini, faktor-faktor risiko, kita bisa kembali melihat seperti yang ada dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 bagaimana the body of Christ ya, tubuh Kristus itu bisa meresponi hal ini sebagai tubuh Kristus yang sebenarnya. Yeah, because if we're like sharing our lives with our church people, if we're in discipleship relationships, they're gonna know when something's weird. Yeah. When we share our lives. Ya,
Ya, kalau kita bisa sharing apa yang kita alami gitu loh, mereka bisa menangkap oh ternyata ada sesuatu seperti ini yang terjadi. And so this is kind of a little off course. Mungkin ini sedikit terbelok. But like, menyimpang. yeah, if you find yourself in addiction to pornography or buying sex or just isolated, lonely, seeking acceptance from other people, there is freedom. Yeah. Not only in Jesus, but the body of Christ is meant to walk you through that freedom, meant to help build you up and encourage you to find that freedom. Yes. And Amen. Amen. And like, you know, this is coming from someone who has a science background on a lot of things, like the way God created our bodies, the way he created our minds, like our brain specifically, he created them to heal. So if you find yourself in a cycle of addiction to pornography or buying sex or whatever it may be, like we have the ability to heal our brains by saying no, by not buying sex, by not watching pornography. Yeah, it's gonna be a hard fight for sure. Like it's never easy. We're never promised an easy journey, but there is freedom. And God created us so that we can heal and find redemption. So Yes, the church can do that and be a part for of that. that. Sorry, I was just like, I let her. Hallelujah. I know, Rachel is super exciting. Yeah, like there is so much There hope. is freedom. Yes, Yeah. there's so much darkness in this world and there's so much evil in this world. It's like lebih muda, like, you know, to feel so overwhelmed. Tetapi, like, there's hope, you know, banyak harapan di dalam Yesus. Amin. Tuh kan dia udah meringkas, merangkum semuanya. Jadi banyak harapannya. Selalu ada harapan pasti ketika kita mau ya untuk berserah kepada Tuhan. Ya. Kita mau terbebas dari hal itu, kita harus komunikasikan intinya. Dan selalu ada harapan, selalu ada pembebasan dalam Tuhan. Okay, thank you so much, Rachel and Tessa. Okay, Peter Chris, tadi lu kita dengar ya, Peter Chris sama Randy udah dengar. Gue cuma minta pendapat lu, setelah lu dengar dari penjelasan Tessa dan juga Rachel hari ini, katanya sore hari ini, bisa kasih pendapat nggak? Dan juga mungkin gini, himbauan mungkin ya, mungkin kita bisa kasih share to our followers saat ini yang dengerin kita hari ini. Apa kira-kira yang mau lu share ketika lu udah dapetin semua yang kita dengar pada sore hari? Mungkin dari Peter Chris dulu, silakan. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Mbak Tessa dan Mbak Rachel tadi, saya katakan bahwa kita harus echo atau menggemakan apa yang telah Tuhan wartakan, menggemakan Tuhan katakan. Seperti Yesus ketika ada di Nazaret, dia membuka kitab Yesaya, dia mengatakan, "The Spirit of the Lord upon me, because He has anointed me to bring a good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captive." Nah ini yang harus diteruskan. Injil ini harus dikatakan supaya apa? Hei, kalian semua, kalian sudah terbebas. Tidak ada lagi yang terbelenggu. Konsekuensi dari perkataan ini adalah memberikan safe haven, memberikan tempat yang nyaman, tempat yang aman untuk mereka bisa berbagi. Nah, para influencer bisa echoing hal ini, menempatkan diri mereka. Kalau mereka sudah penuh, mereka juga katakan, Pastor Randy katakan, saya suka dengan master plan-nya Pastor Randy itu kan, sebuah tempat yang aman itu kan. Dia bisa membuka dirinya bukan untuk orang masuk ke Master Youth Plan, bukan, tetapi untuk aku bisa training kalian leaders untuk mempunyai komunitas yang aman seperti ini. Nah, ini yang penting karena kita bukan perlu satu wadah gede, tapi kita perlu kantong-kantong yang aman di berbagai tempat di Indonesia ini. Sama seperti yang disebutkan oleh Mbak Rachel tadi, Kisah Para Rasul 2 tadi, itu tidak hanya di Yerusalem, tetapi ada di seluruh Asia kecil, bahkan sampai ke Eropa, ada semua gereja-gereja
dalam kota-kota, komunitas kota per kota yang mempunyai karakteristik yang sama seperti gereja di Yerusalem. Nah, itu yang harus dilakukan. Sediakan diri echoing kabar sukacita ini. Kedua, siapkan diri untuk training orang-orang para leaders. Kalian punya kemampuan untuk membangun komunitas sehat di tempat kalian. Kenapa kemampuan ini tidak disebarkan supaya banyak sekali pemimpin di daerah mempunyai karakter yang sama, mempunyai ability yang sama, sehingga banyak orang tidak hanya mendengar, tetapi juga dirangkul. Gitu. Mantap. Begitu sinyal bagus, dia gas terus. Ren, gimana Ren? Kalau lu Ren? Gue harusnya kuliah nih jam 6, cuma pembahasan kita sangat menarik, jadi lanjut dulu lah ya sampai selesai. Ayo Ren, kasih kesimpulan atau share as a influencer apa yang lo mau share? Iya, sebenarnya kurang lebih nggak jauh beda sama apa yang Mas Kris tadi bilang. Tahun lalu sebenarnya gue pernah bikin satu kegerakan kan, satu semacam webinar berapa sesi namanya Fight Club. Fight Club itu adalah tempat di mana kita struggle sama-sama against pornografi, free sex dan seterusnya gitu kan. Karena sebenarnya waktu itu kan lebih ke tujuannya adalah karena banyak orang yang akhirnya mundur dari Tuhan, orang nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan karena mereka terjerat dengan free sex dan pornografi gitu. Tapi ternyata kalau gue lihat pornografi itu adalah pintu gerbang menuju ke human trafficking, gue rasa gue akan bikin lagi nih Fight Club gitu kan, gue akan adain lagi untuk sesi berikutnya. Karena ternyata ada satu problem yang juga jauh lebih besar di belakangnya kayak gitu kan. Jadi Fight Club atau apapun, gue juga encourage seperti yang Mas Kris bilang bahwa kerinduan untuk ada satu komunitas yang berdiri untuk melawan pornografi dan free sex itu bisa diadakan di berbagai macam tempat. Itu juga kerinduan gue gitu, bukan cuma lewat gue tapi para pemimpin yang ada di luar sana gitu. Dan juga bagaimana kita menyediakan ruang yang aman buat mereka yang terlibat di dalamnya untuk tidak dihakimi, untuk tidak dibully, untuk tidak dijauhi, justru mereka bisa terbuka gitu. Dan ada beberapa teman ya, salah satunya Pastor Radit punya anak mentor, anak didiknya itu dulunya seorang mucikari itu, gitu. Dan prakteknya di Kalibata City itu nggak jauh dari rumah gua gitu. Puji Tuhan gue bukan customernya gitu. Tapi di situ ketika dia bertobat, dia berani untuk share tentang masa lalunya, bagaimana dia begitu terikat dengan, bahkan untuk menjadi seorang mucikari itu ada keterikatan tersendiri loh gitu, dengan pemasukan yang dia dapat gitu kan. Walaupun dia bukan yang terlibat langsung sebagai yang praktek di situ, tapi sebagai mucikari. Dan ketika dia cerita itu, dia kesaksian bagaimana Yesus membebaskan dia dari belenggu human trafficking tadi. Dan gue rasa itu sangat bisa untuk memberikan pengharapan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat mereka yang saat ini mungkin sedang berada di lingkaran setan itu dan nggak bisa keluar gitu loh. Dengan adanya pengalaman-pengalaman, kesaksian-kesaksian itu aku rasa akan sangat membantu mereka gitu untuk keluar. Dan as an influencer, sebagai influencer mungkin yang pertama akan gue lakukan adalah follow Unbound Indonesia pastinya. Dan gue akan share konten-konten yang ada di situ karena gue rasa masih banyak yang nggak aware sama sekali tentang hal ini. Benar-benar apa itu human trafficking gitu kan, mereka nggak paham tentang hal itu dan kita mesti kasih edukasi juga. Kita akan kasih tahu bahayanya dari human trafficking ini dan ya tentunya kita juga akan meng-echoing tadi kalau kata Mas Kris, meng-echoing apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus dan juga apa yang sedang dikerjakan, bahwa setiap orang itu berharga gitu. Setiap manusia punya nilai yang sebagai rupa dan gambar Allah dan kita harus menghidupinya. Gitu sih Bang Jo mungkin. Wah, thank you. Kita belajar banyak untuk hari ini. Benar-benar belajar banyak karena kita patut akui kita tuh kurang banget ngerti soal ini. Bahkan kita anggap itu biasa aja, kayak kita perdagangan anak, misalkan perdagangan di bawah umur gitu ya, anak di bawah umur yang bekerja gitu kan. Kita negara Asia dan itu hal yang biasa. Padahal itu adalah hal yang mengkhawatirkan. Dan gue mau bacain komen-komen yang udah masuk juga di Facebook, which is very banyak banget ternyata yang concern akan hal ini.
Ada Daniela, dia bilang, setuju semua instansi pemerintah, LSM, ormas, lembaga agama rohani, dan masyarakat harus bersatu untuk melawan human trafficking ini, dalam perdagangan manusia ini. Lalu juga ada Fanny Popela, yang melihat acara ini, lalu ada Efraim Sumual, yang bilang bahwa terkadang human trafficking bisa terjadi secara formal, bahkan dalam ikatan hukum, misalnya outsourcing, bahkan berkedok lembaga tenaga kerja ke luar negeri. Lalu Daniela pernah ngomong bahwa Daniela kasih komen, grooming itu sampai dengan memperdaya orang-orang, biasanya anak-anak remaja untuk mau dijual atas nama cinta. Ya. Lalu ada Rian, ada Petro, ada Febri Asarela bilang topiknya bagus banget. Apakah nanti ada siaran ulangnya nanti di YouTube? Nah, nanti saksikan aja di hari Selasa. Nambah lagi nih. Nambah lagi. Bahasanya harus nambah ini. Ya, kamu nanti bisa lihat ulangan lagi di hari Selasa minggu depan di YouTube jam 12.15. Kita akan siaran ulang di YouTube ya. Lalu Jonathan Tambunan, Shalom katanya. Oke, thank you. Lalu ada Bayu Permana, dia bilang hedonism juga bisa jadi pengaruh kegiatan human trafficking dalam negeri sendiri. Pernah dan mungkin masih ada fenomena sugar daddy. Nah, itu ya. Wah, ini belum kita bahas juga. Ini fenomenal banget. Banyak perempuan yang rela melakukan ini hanya untuk memenuhi tren gaya hidup. Gereja perlu jadi yang terdepan dengan cara mengedukasi generasi mulai dari kecil, mulai dari sekolah minggu sampai dewasa. Dan kita berharga dekat Tuhan. Identitas kita adalah Tuhan, bukan perkataan manusia ataupun harta dunia yang fana ini. Sayangnya, pengaruh hedonisme juga udah masuk dalam lingkungan gereja. Oke, lalu ada Judika Lastiur yang bilang hello di sana. Lalu ada Benny Korputi, ada Roberto Mingus. Wow, udah banyak banget yang nonton acara kita pada hari ini. So, thank you buat Pastor Al. Ini konvo harus ditambah lagi nih. Kalau kita mengatakan harus mengabarkan hal ini, jadi ini konvo nggak hanya sekali, harus ada lagi nantinya, gitu 2 bulan 3 bulan lagi, gitu kan gitu. Apalagi Tessa itu Mbak Tessa itu udah pas namanya, nama di Instagramnya kan Just Tessa, itu Justice Tessa itu udah pas banget itu, keadilan Tessa gitu. Bentar. Kita tuh dari tadi tuh ngasih lihatnya Instagramnya Unbound loh. Kok tiba-tiba lu bisa tahu Instagram Tessa berarti? Loh, kan dibagi. Kan dibagi. Loh, gimana kalian yang bikin undangannya, bikin flyernya? Kamu nih nggak bisa ini. Oke, teman-teman, thank you banget dan thank you banget buat Tessa dan Rachel yang udah bagiin tentang passion kalian human trafficking ini supaya kita juga jadi orang yang aware ya. Kita menjadi bagian dari apa yang menjadi passion kalian, pergerakan kalian supaya kita aware sama lingkungan sekitar kita. Ketika kita ngeliat ada sesuatu yang tiba-tiba ada orang bisa punya barang yang di luar kemampuan dia, kita juga mesti jadi orang yang peduli, cuma cuek aja, ataupun jadi orang itu murung, tiba-tiba jadi orang yang menyendiri, gitu. Jadi orang yang peduli untuk bisa jadi teman dia, gitu ya, nggak cuma jadi sekedar perkataan. Thank you banget buat sharingnya, Peter Chris dan juga Randy dan juga Petro L yang udah sebut duluan tadi. Thank you banget buat sharingnya kita yang bisa share. Sebelum close ya, kita mau sampaikan juga bahwa kita menawarkan ya kepada semua komunitas gereja, komunitas yang lain, sekolah-sekolah, bahkan medical profesional, bahwa kita punya training untuk human trafficking 101 dan itu gratis. Jadi bisa hubungi kami tentang pornografi juga, tentang social media, social media safety, social media safety, healthy sexuality, apalagi child, like, oh my gosh, what do we call it in America? It's like child abuse prevention trainings di dalam gereja atau sekolah. So kami punya banyak training, semua gratis. Jadi harus email atau DM Unbound Indonesia untuk training either in person atau dari Zoom. Bisa diundang untuk trainingnya on site atau Master Plan Youth daftar. Mana itu. Oke. Siap. Oke, thank you Rachel. Bangga jadi temannya Pastor Randy, bangga. Nah, makanya aku menerusin apa yang tadi udah ngomong sama Rachel Matesa juga, bahwa nih buat teman-teman semua di gereja saat ini atau komunitas yang ngeliat acara ini tentunya, silakan kalau kamu pengen tahu dan lebih mengerti tentang apa yang kita lakukan, kalian bisa temukan segala informasi dan banyak informasinya di Unbound Indonesia. Bisa follow Instagramnya di @unboundindonesia. Baru launching katanya Instagramnya hari ini. Wah, berbagi. Thank you. Nah, lalu buat free training, silakan bisa email langsung ke Indonesia@unboundnow.
pijar.org ya, ini emailnya dan juga Instagramnya. Oke, so guys, please visit teman-teman, saya punya Instagram dan juga email mereka kalau kalian butuh informasi yang lebih lanjut tentang hal ini ya. Oke, dan ya tadi mengundang juga buat teman-teman semua untuk datang juga. Jangan lupa untuk webinar kita ya di Pijar TV. Ini akan ada hari Senin. Jangan lupa untuk daftar di Bitly meeting diskusi online Pijar TV ya, bersama Bapak Pendeta Soru yang akan membahas tentang sekali juga di agama lain. Pastinya kalau kita ngomong selesai berbagi, kita juga mengingatkan kamu semua untuk belajar peduli. Ini bukan cuma sekedar gini, bukan cuma sekedar untuk mendukung Pijar TV, tapi juga mendukung apa yang dilakukan oleh Rachel dan juga Tessa, mendukung untuk kita peduli juga sama orang sekitar kita. Jangan tutup mata, jangan dinginkan hati kamu ketika ada orang-orang yang butuh pertolongan. Salah satunya juga kamu bisa mensupport juga penonton Pijar TV, nomor rekening BCA 5055 188 2121 sama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Oke guys, so ya kita udah di acara ini. Thank you banget sekali lagi buat kalian semua yang udah hadir selama 1 jam ini. Nggak kerasa kita udah hampir 1 jam kita ngobrolin tentang human trafficking, which is really good karena kita, ini pengetahuan yang memang kita harus tahu banget tentang hal ini. So, thank you banget Rachel, Tessa yang udah hadir serta berbagi pada sore hari ini. Randy, thank you, Mr. Randy. Randy harusnya kuliah, harusnya kabur, tapi dia masih tetap. Wah, ini worth it. Buat tinggal sih worth it. Om Chris juga yang terus berjuang. Thank you banget Om Peter Chris. Thank you banget. Gak lelah. Baca Alkitab bukan renungan. Baca Alkitab bukan renungan. Oke, kalau gitu saya Jauh Tapenus pamit dan kita semua thank you banget pengen jadi inspirasi buat kamu semua dan kamu juga jadi inspirasi buat orang lain. Karena kita semua di Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.